Selamat siang, Pak Rino Dwi Putra dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Clarissa Sarah, bersama dengan teman saya, Gabriela Alexandra, Christine Kaban, dan Lucy Pane. Hari ini akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang kegagalan penerapan sistem ERP pada 4 perusahaan, yaitu Hershey Company, Pertamina, Nike, dan Waste Management. Analisis kegagalan ERP pada Hershey di tahun 1999 berikut timelinenya. Di akhir 1996, perusahaan menyetujui proyek yang dinamakan Enterprise 21 yang berbasiskan TCP/IP. Pada waktu yang bersamaan, terdapat permintaan dari retailer dan distributor bahwa Hershey harus membagikan data pengiriman produk. Setelah itu, April 1996, terjadi penundaan implementasi proyek tersebut. Di Juli 1999, proyek mulai berjalan dan terjadi tumpang tindih antara waktu implementasi ERP dengan penerimaan pesanan dalam jumlah besar untuk Halloween dan Natal. Sehingga Hershey menggunakan pendekatan perencanaan yang terburu-buru, yaitu Big Bang Method, untuk melakukan tes sistem. Selanjutnya pada Agustus 1999, Hershey terlambat 15 hari dalam melakukan pengiriman barang. September 1999, Hershey menyadari adanya masalah pada sistem dan mengumumkannya pada media. Hasilnya banyak investor yang menjual saham mereka dan harga saham Hershey jatuh. Pendapatan dan keuntungan Hershey menurun secara signifikan. Setelah itu November 1999, Hershey mengumumkan akan membereskan masalah yang berkaitan dengan sistemnya. Terakhir pada Desember 1999, Hershey kehilangan sebesar 0,5% dari total market share-nya. Ada beberapa faktor penyebab yang menyebabkan masalah tersebut dapat terjadi. Yang pertama ada di bagian ERP Implementation Timing and Scheduling, di mana adanya kurang tanggung jawab dalam menyelesaikan deadline perusahaan, sehingga terjadi penundaan implementasi ERP. Yang kedua adalah pemilihan waktu Hershey untuk mengimplementasikan ERP kurang tepat, yaitu menjelang musim penjualan utama mereka di Halloween dan Natal. Sehingga Hershey pun tidak memiliki waktu untuk memperbaiki masalah implementasi sistem. Padahal implementasi ERP merupakan hal yang sangat kompleks sehingga rentan mengalami gangguan sistem. Yang kedua ada pada bagian ERP Complexity and System Testing, di mana proyek ini melibatkan integrasi beberapa sistem yang bersifat kompleks, yaitu ERP dari SAP, software manajemen rantai pasukan dari Manugistics, dan software CRM dari Siebel. Integrasi yang buruk antara sistem-sistem ini menyebabkan banyaknya kesalahan data. Yang kedua menggunakan metode Big Bang, di mana hal ini merupakan metode yang mengetes beberapa fungsi sistem dalam waktu yang bersamaan, sehingga bug, error, atau ketidaksesuaian sistem dengan proses bisnis tidak terdeteksi. Yang ketiga adalah pengujian sistem baru secara terburu-buru sebelum go live, menyebabkan banyaknya masalah teknis yang tidak terdeteksi sebelumnya dan mengakibatkan banyaknya gangguan operasional besar. Yang ketiga adalah lack of experience, coordination, and management, di mana adanya kurangnya pengetahuan dan pengalaman karyawan dalam menggunakan ERP, sehingga mereka pun kesulitan untuk beradaptasi terhadap sistem baru karena training penggunaan ERP dilakukan pada saat masa kritis, dan fokus mereka pun akhirnya terbagi menjadi dua dalam menerima pengarahan yang diberikan. Yang kedua, manajemen perubahan yang tidak efektif, di mana manajemen puncak tidak mempelajari landasan sistem ERP yang berskala lebih besar daripada sistem yang pernah digunakan Hershey sebelumnya. Sehingga mereka tidak mengerti mengenai apa yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan ERP. Hal ini pun dapat terlihat bahwa perusahaan tidak memiliki perwakilan yang mengerti dan berkompeten dalam bidang IT, di mana pada saat itu Hershey belum memiliki CIO atau Chief Information Officer hingga implementasi ERP dimulai. Yang ketiga, komunikasi yang buruk antara berbagai departemen dan level organisasi menyebabkan adanya miskomunikasi dan salah pengertian tentang kebutuhan dan masalah yang muncul selama implementasi. Yang terakhir adalah kurangnya koordinasi antara personel teknik dan orang-orang yang terlibat dalam proses operasi bisnis, sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian antara data sistem dengan realitanya. Hal ini terjadi ketika Hershey tidak dapat menangani pesanan dari Kiss dan Jolly Rancher yang mencapai 100 juta US dollar. Padahal stok pada gudang mencukupi, yang menunjukkan bahwa stok yang tertera pada sistem ERP tidak sama dengan stok fisik yang ada pada gudang. Selanjutnya ada akibat dari kegagalan ERP dari perusahaan Hershey. Meskipun sebagian besar produk tersedia, Hershey tidak dapat memenuhi pesanan senilai 100 juta dolar dari
Kiss dan Jelly Ranchers, sehingga perusahaan melaporkan kerugian sebesar 150 juta dolar pada kuartal ketiga tahun 1999 dibandingkan tahun sebelumnya. Yang kedua, keuntungan Hershey menurun 19%, sehingga perusahaan kehilangan pendapatan yang diantisipasi lebih dari 150 juta dolar. Yang ketiga, harga saham perusahaan Hershey menurun sebesar 33%, dan perusahaan kehilangan pendapatan yang diantisipasi lebih dari 150 juta dolar. Selanjutnya yang keempat, perusahaan Hershey mengalami hambatan dalam hal pemenuhan pemesanan, pengiriman, dan pemrosesan. Keterlambatan penerimaan kiriman disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan mengandalkan sistem logistik yang lama. Yang terakhir, perusahaan Hershey kembali menerapkan sistem ERP baru untuk meningkatkan cara penerimaan kiriman. Namun perusahaan Hershey tersebut telah menghadapi tantangan Y2K, akibatnya ia tidak memiliki buffer yang diperlukan untuk memungkinkan sistem menjalani pengujian. Implementasi perangkat lunak ERP yang tidak efektif menyebabkan Hershey Corporation kehilangan efektivitas rantai pasokannya dalam waktu 15 hari. Oke, selanjutnya yakni bagaimana cara memitigasi kegagalan dari menerapkan sistem ERP. Yang pertama itu, kita harus membangun komitmen mulai dari level manajemen hingga user. Hal ini sangat penting karena untuk menerapkan suatu sistem baru, diperlukan waktu, tenaga, dan pikiran yang banyak. Dalam hal koordinasi antara karyawan seperti training, tenaga, sumber daya manusia, karena diperlukan penyesuaian kembali. Jika tidak ada komitmen seluruh karyawan perusahaan, maka akan sulit untuk menerapkan sistem baru, tidak hanya sistem ERP saja. Yang kedua, yakni memiliki program pelatihan pengguna akhir yang jelas untuk mentransfer keterampilan pada karyawan. Perusahaan harus menyediakan wadah untuk para karyawan agar dapat lebih belajar mengenal sistem ERP, sehingga penerapan ERP dapat berjalan dengan lancar. Pendidikan dan penjelasan yang perlu diberikan diantaranya mengenai alasan perusahaan tersebut perlu mengganti sistem, seberapa efektif sistem baru ini jika diimplementasikan, dan masalah-masalah apa di sistem lama yang akan diselesaikan dengan sistem baru tersebut. Yang ketiga adalah menganalisa lagi waktu yang tepat untuk menerapkan sistem ERP. Jangan memilih waktu yang biasanya perusahaan akan mendapat banyak pesanan dan karyawan menjadi sibuk, karena fokus karyawan akan menjadi terbagi antara penerapan ERP dan penerapan operasional perusahaan. Yang keempat, sebaiknya melibatkan konsultan ERP yang berpengalaman adalah langkah penting untuk memastikan keberhasilan implementasi ERP di perusahaan seperti Hershey. Konsultan ERP yang berpengalaman membawa keahlian dan wawasan yang dapat sangat berharga selama berbagai tahap proyek, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelatihan. Yang kelima, pembentukan tim implementasi ERP yang kompeten adalah langkah penting untuk kesuksesan proyek ERP di Hershey. Perusahaan perlu merekrut atau melatih tim internal yang memahami ERP dan cara mengintegrasikannya. Tim ini harus memiliki pengetahuan teknologi dan operasi bisnis. Yang kedua, kami akan melanjut menganalisis kegagalan penerapan sistem ERP pada Nike di tahun 2000. Untuk faktor penyebab yang pertama, yaitu karyawan tidak mendapatkan pelatihan yang cukup untuk memahami dan menggunakan sistem baru dengan efektif. Yang kedua, adanya kesulitan dalam mengintegrasikan sistem ERP baru dengan sistem yang lama, sehingga mengakibatkan adanya kesalahan data dan gangguan operasional, seperti kecepatan pemrosesan yang lambat dan downtime yang tinggi. Untuk yang ketiga, proyek kurang perencanaan yang baik, termasuk analisis risiko dan strategi mitigasi yang kurang matang. Dan untuk yang terakhir, kurangnya pengawasan yang efektif dan kontrol selama implementasi proyek menyebabkan masalah tidak terdeteksi dan tidak segera ditangani.
Kemudian akibat dari kegagalan ERP, yang pertama, perusahaan Nike melaporkan kerugian sebesar 100 juta dolar akibat masalah dalam implementasi ERP ini. Kerugian ini termasuk biaya tambahan untuk memperbaiki masalah, kerugian dari penjualan yang hilang, dan biaya untuk mengatasi gangguan operasional. Yang kedua, kesalahan dalam manajemen persediaan menyebabkan kekurangan dan kelebihan stok yang signifikan, mengganggu rantai pasokan dan ketersediaan produk di pasar. Dan yang terakhir, harga saham Nike mengalami penurunan sebagai akibat langsung dari laporan kerugian dan gangguan operasional yang disebabkan oleh implementasi ERP yang gagal. Selanjutnya adalah bagaimana cara memitigasi kegagalan ERP, yakni yang pertama, melakukan perencanaan proyek yang lebih detail dan menyeluruh, termasuk analisis risiko yang komprehensif dan strategi mitigasi yang jelas. Yang kedua, memberikan pelatihan yang cukup dan berkelanjutan kepada karyawan untuk memastikan mereka siap menggunakan sistem baru. Selanjutnya, yakni melakukan uji coba dan pengujian yang ekstensif sebelum meluncurkan sistem secara penuh untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah potensial. Selanjutnya adalah analisis kegagalan penerapan sistem ERP pada PT Pertamina di tahun 2008. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut. Yang pertama adalah ketidaksiapan organisasi, yaitu kultur organisasi di mana adanya perubahan besar dalam sistem kerja yang dihadirkan oleh ERP seringkali tidak sesuai dengan kultur organisasi yang ada. Tentunya hal itu menjadi resistif terhadap perubahan. Lalu kesiapan karyawan. Karyawan tidak diberikan pelatihan yang memadai untuk mengoperasikan sistem baru, sehingga mengakibatkan adanya resistensi dan kesalahan dalam penggunaan. Yang kedua adalah masalah teknis, di mana di masalah teknis ini ada integrasi sistem yang membuat adanya kesulitan dalam mengintegrasikan sistem ERP dengan sistem yang sudah ada, di mana hal itu mengakibatkan inkonsistensi data dan gangguan operasional. Lalu kompleksitas sistem. Sistem ERP yang kompleks dan tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan menyebabkan masalah dalam operasional sehari-hari. Yang ketiga, pemilihan vendor dan implementator. Pemilihan vendor dalam topik pemilihan vendor yang tidak memiliki pengalaman dan keahlian yang cukup untuk menangani kebutuhan spesifik Pertamina. Di bagian koordinasi dengan vendor, kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara Pertamina dan vendor menyebabkan banyak masalah dalam implementasi. Terdapat dua akibat dari kegagalan ERP pada Pertamina. Yang pertama, kerugian finansial. Ada dua, yaitu biaya tambahan, yaitu mengeluarkan biaya tambahan yang signifikan untuk memperbaiki masalah yang timbul selama dan setelah implementasi ERP. Yang kedua, mengalami kerugian operasional, kehilangan efisiensi operasional yang berdampak pada kinerja finansial perusahaan secara keseluruhan. Dan yang kedua, ada gangguan operasional yang dibagi menjadi dua, yaitu pertama, ketidakstabilan sistem, di mana mengakibatkan gangguan dalam operasi harian seperti pemrosesan data yang lambat dan kesalahan dalam laporan. Yang terakhir, ada gangguan rantai pasokan, di mana kesalahan dalam manajemen persediaan dan distribusi menyebabkan gangguan pada rantai pasokan Pertamina. Cara memitigasi kegagalan ERP, yakni yang pertama, memastikan perencanaan yang lebih matang. Analisis kebutuhan yang mendalam, yakni melakukan analisis kebutuhan yang mendalam sebelum memilih sistem ERP dan vendor yang tepat. Selanjutnya, pengembangan rencana proyek. Mengembangkan rencana proyek yang komprehensif, termasuk timeline yang realistis, anggaran yang cukup, dan penilaian risiko yang menyeluruh. Yang kedua, pelatihan dan kesiapan organisasi. Pelatihan intensif diperlukan untuk memberikan pelatihan yang berkelanjutan kepada semua karyawan yang akan menggunakan sistem baru. Selanjutnya ada manajemen perubahan, yakni mengimplementasikan strategi manajemen perubahan yang efektif untuk memastikan transisi yang mulus. Yang ketiga, pengujian dan uji coba yang ekstensif. Uji coba komprehensif melakukan uji coba yang ekstensif untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah sebelum peluncuran penuh.
Pengujian berulang menggunakan metode pengujian berulang untuk memastikan bahwa semua fitur berfungsi dengan baik dalam kondisi operasional yang sebenarnya. Yang terakhir adalah kegagalan penerapan sistem ERP pada Waste Management Incorporation pada tahun 2005. Untuk faktor penyebabnya yang pertama adalah perencanaan yang tidak memadai, yaitu ketidakpahaman kebutuhan di mana kurangnya pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan bisnis Waste Management Incorporation ini sebelum memulai proyek implementasi ERP. Lalu ada perencanaan proyek yang kurang. Rencana proyek dinilai kurang memadai termasuk estimasi waktu dan anggaran yang tidak realistis. Yang kedua adalah masalah teknis. Integrasi sistem yang sulit, di mana kesulitan dalam mengintegrasikan sistem ERP dengan sistem yang sudah ada di perusahaan, seperti sistem pembayaran dan pengangkutan limbah. Yang kedua adalah kualitas data yang buruk, di mana kualitas data yang buruk atau tidak konsisten dapat menghambat operasional yang efisien. Yang ketiga, manajemen proyek yang buruk, kurangnya kepemimpinan, di mana kurangnya kepemimpinan yang kuat dan pengawasan yang efektif dari manajemen proyek. Yang kedua, komunikasi yang buruk, kurangnya komunikasi yang efektif antara tim dan pemangku kepentingan dalam proyek. Selanjutnya, terdapat akibat dari kegagalan ERP. Yang pertama ada kerugian finansial di mana Waste Management Agency dilaporkan mengalami kerugian sebesar $100 juta karena kegagalan implementasi ERP. Biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memperbaiki masalah, sementara pendapatan berkurang karena gangguan operasional. Yang kedua ada gangguan operasional, di mana gangguan dalam operasional sehari-hari seperti keterlambatan dalam pemrosesan pembayaran dan pengiriman limbah menyebabkan ketidaknyamanan bagi pelanggan dan menurunkan kepuasan pelanggan. Yang terakhir ada reputasi perusahaan. Kegagalan ini merusak reputasi Waste Management Agency sebagai penyedia layanan yang adil dan efisien di industri pengelolaan limbah, yang berdampak pada kepercayaan pelanggan dan citra perusahaan di pasar. Cara memitigasi kegagalan dari ERP-nya, yang pertama, menganalisis kebutuhan yang mendalam. Dapat dilakukan dengan cara menganalisis kebutuhan bisnis yang komprehensif sebelum memulai implementasi ERP untuk memastikan solusi yang sesuai. Yang kedua, perencanaan proyek yang matang. Dapat dilakukan dengan mengembangkan rencana proyek yang terperinci dengan estimasi waktu dan anggaran yang realistis. Menerapkan manajemen risiko yang efektif untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko potensial selama proyek. Yang ketiga, pemilihan vendor yang tepat dapat dilakukan dengan memilih vendor ERP yang memiliki rekam jejak yang terbukti dan pengalaman yang luas dalam industri yang relevan. Yang kedua, memastikan komunikasi dan kolaborasi yang efektif antara waste management dan vendor ERP. Berikut ini merupakan referensi yang kami pakai dalam mengerjakan hasil diskusi ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.